Kami memuji akan kebaikan-Mu, kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang layak untuk menerima semua yang terbaik. Semua kemuliaan Engkau yang layak menerimanya. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini, di tengah-tengah kami. Berbicaralah, jumpai, sentuh, jamah, lawat kami di tempat ini. Jangan biarkan kami pulang dari tempat ini tanpa perjumpaan dengan Tuhan. Secara pribadi, mari Roh Kudus bergeraklah di tempat ini. Kami menantikan Engkau, kami membutuhkan Engkau. Kami ingin mendengar isi hati-Mu. Kami menyambut firman-Mu, kami menyambut pribadi Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Selamat sore, semuanya semangat firman Tuhan sore hari ini, amin. Haleluya. Sekian waktu yang lalu ya, mungkin sudah agak lama saya melayani di ibadah ini, jadi mungkin beberapa di antara Bapak Ibu ada yang belum pernah ketemu saya, ada mungkin yang sudah lupa, jadi izinkan saya berkenalan sekali lagi Bapak Ibu ya. Ada pepatah tidak kenal maka tidak sayang, karena saya ingin disayang jadi saya kenalan. Nama saya Joshua Iwan Wahyudi Bapak Ibu ya. Beberapa gereja, beberapa MC acara-acara ya, karena mungkin nama saya panjang, kenalin saya suka Joshua Iwan Yahudi gitu saudara ya, padahal saya orang Jawa. Ya, nah supaya nggak lupa ya, panggil saya Iwan aja, nama saya Iwan, inilah pria menawan Bapak Ibu, asik. Ya, saya datang dengan istri dan anak saya, ini adalah istri dan anak saya, nah ya. Anak saya ditunggunya 14 tahun Bapak Ibu Saudara ya. Semua udah dilakukan ya, bayi tabung udah, ganti dokter belasan kali, wah ke sinse, pijet, wah semuanya sudah gagal saudara ya, nggak dapet. Setelah 14 tahun Tuhan kasih mujizat dengan cara normal, alami, muncullah anak ini Bapak Ibu. Makanya pelayanan kemana-mana ya saya ajak terus. Bahkan baru umur 2 bulan sudah ikut saya pelayanan kebaktian 3 kali Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ini anak pemberian Tuhan. Nah tapi hari ini saya nggak kesaksian tentang anak saya, tolong saya diundang lagi 30 kali lagi. Nanti saya ceritakan satu-satu ya. Nah hari ini judul khotbah saya adalah pilihan kehidupan Bapak Ibu ya. Kenapa ini penting? Boleh langsung slide berikutnya dimunculkan. Hidupmu hari ini adalah hasil dari keputusan dan pilihanmu di masa lalu. Bapak Ibu, banyak orang yang tidak sadar hari ini kita jadi seperti ini. Kehidupan kita yang hari ini itu adalah kumpulan atau akumulasi dari pilihan-pilihan yang kita ambil di hidup kita sebelumnya. Ya, kita milih makan apa tiap hari, kita milih sekolah kuliah di mana, jurusan apa, menikah dengan siapa, bahkan dalam menjalani pernikahan kita memilih untuk meresponi marahnya pasangan saya dengan cara apa, berkomunikasinya bagaimana, saya membangun pernikahan ini dengan model seperti apa, semua pilihan kecil dan besar dikumpulkan selama bertahun-tahun, jadilah kita yang hari ini. Ada orang-orang yang komplain gitu ya, kenapa Pak hidup saya kok sekarang kayak gini, kenapa saya ngalamin kayak gini. Dalam pernikahan ada juga yang, saya kan dari tahun 2020 buka konseling pernikahan ya Bapak Ibu, saya ambil sertifikasi sebagai konselor pernikahan. Ada yang bukan mengeluh tapi lebih kepada sedih, dia bilang begini, Pak kenapa ya pernikahan kami kok jadi seperti ini ya. Padahal waktu kami menikah kayaknya kami saling cinta banget. Setelah sekian tahun kami jalani kok bisa ya Pak pernikahan kami jadi seperti ini. Dia nggak sadar bahwa itu nggak terjadi dalam semalam, tapi akibat pilihan-pilihan yang diambil. Sikap-sikap yang diambil, dikumpulkan jadilah kita seperti ini. Maka kita ingin masa depan yang seperti apa ditentukan dari pilihan yang kita ambil mulai hari ini saudara, karena hari ini adalah akibat pilihan kita di masa lalu, maka masa depan kita akan menjadi akibat dari pilihan kita mulai hari ini. Kalau saudara pengen mengubah hidupmu hari ini ke depan menjadi lebih baik, maka saudara harus memilih pilihan-pilihan yang lebih benar dimulai dari hari ini. Nah itu begitu penting. Nah ayatnya boleh dimunculkan. Tuhan pernah berbicara kepada bangsa Israel suatu kali, nah ini ayat yang saya bacakan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan. Nah, Tuhan memperhadapkan kita atau waktu itu dengan bangsa Israel kepada pilihan. Apa itu?
kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Lalu Tuhan bilang, pilihlah kehidupan. Jangan pilih kematian, pilihlah kehidupan. Supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudara, kalau saya tanya kepada Anda sore hari ini, kalau diperhadapkan berkat dan kutuk, saudara pilih apa? Ya udah pasti berkat ya. Sudah tanyalah nanti pulang keluar dari sini ya, orang random aja di pinggir jalan atau siapapun gak kenal gak apa-apa. Sudah tanyain, kamu pilih berkat atau kutuk? Kalau dia masih normal pasti dia ngomong berkat saudara. Hanya yang agak konslet nanti ya, kalau kamu pilih berkat atau kutuk? Kutuk bisa enggak? Wah itu pasti agak konslet saudara. Ya. Kalau orang normal pasti pilihnya apa? Berkat. Nah andaikan hidup sesederhana itu, andaikan hidup segampang itu, andaikan berkat begitu jelas dan kutuk begitu jelas, pasti kita akan pilih berkat. Tapi masalahnya hidup di dunia, apalagi zaman sekarang, seringkali kutuk menyamar seperti berkat. Dan segala sesuatu yang sebenarnya berkat seringkali dianggap kutuk. Ini yang bikin kita bisa salah pilih. Nah, Bapak Ibu, ini saya nanya. Kalau ada tiba-tiba ini Anda lagi dengerin saya khotbah nih, tiba-tiba handphone Anda celing, ada notifikasi, ada yang transfer 100 juta. Wih, pasti Anda langsung gak dengerin khotbah saya, ngecek dulu siapa ini yang transfer, ya gak saudara? Ya, 100 juta nih ya. Saudara buka, nomornya gak dikenal, nama yang transfer gak dikenal, Anda gak janjian mau transaksi apa-apa, gak ada jual beli sama sekali, tiba-tiba uang masuk 100 juta ke rekening Anda. Berkat atau kutuk? Ayo saudara, berkat atau kutuk itu? Berkat dong Pak, hari gini gila, siapa yang mau ngasih 100 juta? Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Saudara, Anda harus tahu ada modus penipuan terbaru sekarang. Ya, uang masuk ke dalam rekening kita ditransfer misalkan 100 juta gitu ya. 5 menit kemudian ada yang telepon. Pak maaf, saya salah transfer, entah gimana ya. Saya salah lihat, saya lagi liar ya. Aduh ini nggak lihat, saya salah transfer ke nomor Bapak. Boleh nggak tolong dikembalikan Pak? Saudara sebagai orang Kristen yang baik dan benar dibalikin nggak kira-kira? Siapa suruh salah Pak? Kalau sudah masuk ke rekening saya nggak bisa keluar lagi nih masalahnya ya. Saudara, ya kita kan mungkin wah ini salah transfer ya udah dibalikin 100 juta. Jreng, selesai kan? Besoknya hari Senin ada yang telepon, Bapak Anda sudah melakukan peminjaman online, pinjol gitu ya, di tempat kami 100 juta. Tolong tanggal sekian dibalikin, kalau enggak nanti kena bunga. Kapan? Saya nggak pernah ajukan pinjol. Saya nggak pernah minta pinjaman dan sebagainya. Rupanya data informasi Anda sudah dipakai untuk pinjol sama si penipu itu. Lalu kemudian dia ngomong dia salah transfer. Anda udah terlanjur transfer 100 jutanya balik, tapi kemudian Anda disuruh bayar pinjolnya plus bunganya, saudara. Kalau kayak gitu uang yang masuk ke rekening Anda berkat atau kutuk? Kutuk kan? Yang mau saya sampaikan begini loh, tidak selalu yang bentuknya itu kelihatannya menawan dan menggiurkan, itu selalu berkat, itu maksud saya. Kalau ada orang mendatangi saudara, bro ada kerjaan bro, kerja cuma 3 bulan, bayarannya 1 miliar, cash, tunai, berkat atau kutuk? Tunggu dulu, ya. Tapi kadang-kadang orang, puji Tuhan, duit lagi nggak ada, saya pakai buat judi habis semua, Tuhan kok yang menjawab doa, uang hilang gara-gara judi kok libatin Tuhan enak aja ya. Puji Tuhan ini ada kerjaan, cuman kerja 3 bulan dapat 1 miliar, lunasin semua utang. Ternyata kerjaannya adalah melanggar hukum, berbuat kejahatan. Walaupun upahnya 1 miliar, tapi itu sebuah kutuk karena saudara sedang melawan Tuhan. Nah, pilihlah berkat atau kutuk. Andaikan segampang itu milihnya, kita semua hidup udah enak betul Bapak Ibu Saudara ya. Hidup benar semuanya. Tapi dunia sekarang kutuk menyamar menjadi berkat. Saya lihat di sini banyak yang muda ya, kayak saya ya, usia 20-an ya. Saudara ya. Nah, ini yang muda-muda nih, pria-pria yang muda. Ada cewek, cantik, rambut panjang, langsing, pirang, wah ya. Mendekati, baik sama kita, PDKT, ngajak ketemu ini, berkat atau kutuk? Jangan selalu kutuk, kasihan yang cantik, ramping dan pirang. Nanti pulang dari sini, aku dibilang kutuk katanya. Ya jangan ya.
Tunggu dulu, itu maksud saya. Jangan langsung buru-buru. Oh Tuhan, saya lagi bengong-bengong ya, kesambet apa saya, ini cewek kok jadi kesengsem sama saya. Hati-hati loh saudara yang punya akun Instagram ya. Itu wanita-wanita, saya nggak tahu itu wanita atau pria ya, tapi yang jelas gambar fotonya wanita. Biasanya nyamarnya itu dari Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea. Nah, Cina, hati-hati itu. Ya, suka DM. Halo, saya lihat profil kamu keren banget. Kamu sepertinya pengusaha sukses ya. Kenalan yuk. Nggak usah dibales, blok langsung aja saudara. Kalau saya kayak gitu langsung saya blok. Karena saya jelas tahu itu penipuan, itu bukan berkat, itu jelas kutuk. Saudara ya. Soalnya gini loh, sehebat itu ngapain jauh-jauh message saya ke sini gitu ya. Kayak di Korea nggak ada orang aja. Nah, itu hati-hati saudara yang kayak gituan. Nggak usah. Kamu siapa? Enggak usah diterusin, langsung aja blok saudara. Loh, kadang-kadang Bapak Ibu kutuk datang menyamar sebagai berkat. Makanya take away pertama, boleh enggak ya media take away pertama. Take away itu apa? Bawa pulang untuk jadi berkat. Kamu bebas milih, tapi kamu tidak pernah bebas dari akibat dari pilihanmu. Pilihan banyak tersedia, kamu mau sekolah di mana, kamu mau jurusan apa, pulang dari sini mau makan apa, penjual makanan begitu banyak. Bandung itu penuh keajaiban saudara. Setiap kali saya datang ke sini selalu ada yang baru makanan. Hebat sekali Bandung itu. Pilihan banyak, tapi kamu bebas memilih, tapi tidak bebas dari akibat dari pilihan. Jadi kalau saudara pulang dari sini, wah aku pengen makan yang pedes, lidahku lagi, pengen makan yang pedes. Makan, wah level 20 pedesnya, wah 5-10 menit rasanya, tapi malam moncor. Enggak bebas dari akibatnya saudara, satu paket, pilihan dan akibatnya itu satu paket. Tapi orang seringkali memilih tanpa mempertimbangkan akibat pilihan saya apa. Pokoknya kelihatan oke, hajar aja. Tapi akibatnya tidak dipikirkan. Nah itu loh Bapak Ibu Saudara. Makanya boleh dimunculkan take away kedua langsung ya. Nah, dasarmu memilih menentukan kualitas pilihanmu. Caramu memilih itu menentukan apakah pilihanmu akan jatuhnya benar atau tidak. Ini orang tua, kalau milih calon mantu dasarnya apa? Ya. Milih calon mantu apa syaratnya? Cara untuk milihnya gimana? Cap cip cup? Ya. Cap cip cup gitu ya. Enggak lah ya. Kalau yang ibu-ibu nih ya, saya lihat dari wajahnya ya, calon mantu itu harus sayang mertua dulu. Wah, ya, mertua ajak pergi kemana-mana siap untuk ikut serta dan membawakan belanjaan. Wah, ya, calon mantunya, ya kan. Nah, saudara, kalau kau pergi ke toko sepatu, apa dasarmu untuk memilih kenapa sepatu ini yang kamu beli? Dasarnya apa? Ada orang karena bentuknya keren Pak, ini bagus banget. Nah saya pernah satu kali beli sepatu keren banget. Tapi begitu saya pakai baru 30 menit lecet semua kaki saya. Karena keras banget ternyata. Nah salah dasar saya. Lalu berikutnya ada orang ke toko sepatu, berdasarkan apa? Oh cari sepatu tuh yang nyaman, dipakai enak, tapi bolong semua. Lah buat apa? Nah itu loh saudara. Dasar kita memilih itu menentukan kualitas pilihan kita. Nah ayatnya boleh dimunculkan. Sudah pernah dengar cerita Abraham dan Lot? Ya, Abraham dan Lot itu saudaraan. Mereka keluar dari kampung halaman bareng-bareng, merantau bareng-bareng, pergi menetap di tanah asing bareng-bareng, lalu merintis dari nol bareng-bareng. Nih Abraham dan Lot nih, keponakannya Lot itu, ya keponakannya Abraham. Bareng-bareng sampai akhirnya mereka tumbuh besar, sukses, tanda kutip bareng-bareng. Kalau zaman dulu kesuksesan finansialnya itu diukur dari banyaknya jumlah ternak, kambing dan domba. Nah, Abraham dan Lot begitu kaya kambing domba ternaknya banyak sekali. Bapak Ibu Saudara, sampai akhirnya gembalanya Abraham dan gembalanya Lot berantem rebutan rumput dan tempat untuk ternak minum. Rebutan rumput dan air. Berantem gembalanya. Lalu Abraham ngomong sama Lot begini, Lot, kita ini kan saudaraan. Ya, kita ini ngerintis bareng, kita berjuang bareng, kita ngerantau bareng. Udahlah kita jangan sampai ya berantem. Gini, lihat tanah masih begitu luas, gede. Kamu pilih aja lah kamu mau kemana. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kita jangan bareng supaya nggak berantem. Tanahnya masih banyak.
Nah, lalu kita baca ayatnya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Simak baik-baik ya. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan apa saudara? Banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Karena apa saudara? Banyak airnya. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Sementara Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Kita baca kalimat terakhir yang warna biru. 1, 2, 3. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Apa dasar Lot memilih? Karena banyak airnya, ternakku gampang nanti minumnya. Dan tempat yang dekat dengan air rumputnya pasti hijau. Jadi merumputnya juga gak susah. Aku pilih itu. Tapi Lot tidak pernah mempertimbangkan bahwa daerah itu isinya orang yang sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Bukan cuma jahat dan berdosa loh. Alkitab menulis sangat jahat dan berdosa. Sekalipun itu tempat banyak airnya, tapi itu tempat terkutuk karena orang-orang di dalamnya melawan Tuhan. Saudara, apa artinya dari peristiwa ini? Seringkali kita memilih dasarnya itu cuma apa? Banyak airnya, banyak cuannya Pak. Makanya saya pilih kerja ini karena ini duitnya banyak Pak. Tapi apakah saudara pernah ngecek kerjaan itu membuat saudara makin jahat dan berdosa di hadapan Tuhan nggak? Kalau iya, saudara sedang memilih kutuk kematian. Banyak orang dasar memilihnya itu bukan karena kehendak Tuhan, bukan karena ini benar di hadapan Tuhan atau enggak. Dasar memilihnya apa? Kelihatannya ini menguntungkan, kelihatannya ini luar biasa, kelihatannya ini baik. Saudara, saya mau katakan ini penting sekali. Menjadi orang Kristen itu bukan soal dapat apa. Saya ulang, jadikan ini status WA, bagus saudara. Ya. Jadi orang Kristen itu bukan soal dapat apa. Wah dapat berkat, wah dapat kemurahan, wah dapat lebih banyak. Bukan soal itu jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen itu adalah soal menjadi orang yang seperti apa di hadapan Tuhan. Saudara mau dapat banyak, tapi kalau saudara menjadi orang yang tidak berkenan di mata Tuhan, gagal saudara. Mau dapat segi dunia ini dapat semua, tapi saudara menjadi orang yang makin jahat dari hari ke hari. Bukan itu tujuan kita saudara. Tujuan kita tuh menjadi serupa Kristus. Menjadi orang yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bukan soal dapat apa. Tapi banyak orang ke gereja yang dicari apa? Aku dapat apa Pak? Kalau kayak gitu ke kuil Sun Gokong aja saudara. Ya, mereka menjanjikan banyak. Saudara, kita datang ke gereja bukan untuk dapat apa. Kita datang ke gereja supaya aku menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Kerjaan boleh nggak milih yang gajinya besar? Boleh, asalkan engkau tetap menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau engkau pilih kerjaan karena gajinya besar dan engkau memilih kemudian menjadi orang yang jahat dan berdosa di mata Tuhan, saudara sudah memilih kutuk ketimbang berkat. Sudah memilih kematian daripada kehidupan. Engkau dapat uang banyak di dunia ini, tapi ujungmu adalah kebinasaan. Saudara tahu apa yang terjadi dengan Lot? Hampir tidak selamat. Istrinya tidak selamat. Saudara kalau lihat ceritanya, istrinya waktu lari dikasih tahu, jangan menoleh ke belakang lagi, itu adalah tempat terkutuk. Istrinya terlalu sayang dengan tempat itu. Aduh hartaku, aduh ini menyenangkan kumpulinya setengah mati. Makanya dia menjadi tiang garam saudara. Pilihan kita menentukan bukan cuma hidup di dunia ini saja. Pilihan kita bahkan menentukan di kekekalan nanti kita akan berakhirnya di mana. Saudara, waktu engkau milih sudut pandangmu bukan cuma dunia. Kalau sudut pandangmu cuma dunia, engkau cuma lihat banyak airnya saja. Tapi kalau sudut pandangmu adalah kekekalan, engkau nggak milih berdasarkan apa yang kelihatan saja. Tapi apakah Tuhan berkehendak atas itu atau enggak? Saudaraku. Ini contoh, milih pasangan hidup. Jangan cuma pilih yang ganteng, cantik, duitnya banyak. Itu pasangan hidup membuat engkau makin dekat sama Tuhan atau membuat engkau makin jauh dari Tuhan. Loh, itu penting loh saudara. Engkau mendapatkan model di dunia ini, tapi engkau masuk dalam kebinasaan di kekekalan nanti. Buat apa? Modelmu juga binasa nanti saudara. Yang kerja model maksudnya bukan itu ya.
Jangan langsung nanti, kurang ajar ini pendeta jangan diundang lagi ya. Dia diskriminasi ini. Ya, bukan. Maksud saya adalah gini loh. Jangan karena kelihatannya saja, tapi apakah saya menjadi makin benar di hadapan Tuhan. Kerjaan keren banget, mentereng apa segala macam. Tapi karaktermu, moralmu makin jauh dari Tuhan. Kau makin hancur hidupmu di hadapan Tuhan. Buat apa saudara? Makanya saya bilang jangan pilih yang enak, jangan pilih yang nyaman, pilihlah yang benar. Karena yang enak dan nyaman seringkali, tidak selalu, tapi seringkali enggak benar. Saudara, gini, kalau Anda ditawarkan duit, dapat duit gampang, cepat, banyak, tiga-tiganya. Gampang, cepat, banyak, segera tinggalkan. Sudah pasti enggak benar. Kalau mau gampang dan cepat, pasti enggak banyak. Kalau mau cepat dan banyak, pasti enggak gampang. Kalau mau gampang dan banyak, pasti enggak cepat. Udah itu rumusnya. Jadi begitu ada yang nawarin gampang, cepat, dan banyak, pasti enggak benar. Tinggalkan. Tapi banyak orang pilihnya yang gitu. Yang benar seringkali tidak mudah, yang mudah seringkali tidak benar. Itu sudah hukum alam Bapak Ibu Saudara. Makanya boleh take away ketiga, pemain keyboard dimanapun kau berada, tunjukkan pesonamu. Kalau pengkhotbah sudah mengundang pemain keyboard maju ke depan, saudara tahu artinya apa? Khotbah hampir selesai. Hore. Bilang sama kiri kanannya, tepuk pundaknya, udah mau selesai, 1, 2, 3 ya. Maksud saya bangunin yang tidur gitu ya. Saya khawatir nanti sampai malam ditutup dia masih di situ terus ya. Nah, saudara take away ketiga, take away. Block chord ya. Block chord nada Korea ya. Oh enggak nada worship ya. Dia iya aja. Oke gitu ya. Nah, saudara take away ketiga ya. Pilihlah yang Tuhan berkenan lebih dari yang kamu inginkan. Dasar kita milih itu seringkali berdasarkan apa? Aku pengen. Aku lagi pengen gini. Loh ini duitku kok, aku yang cari kok, setengah mati aku cari kok, ngapain kamu ngatur? Enggak, saya enggak pengen ngatur Bapak Ibu. Saya cuma pengen mengingatkan. Tidak semua keinginan kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Enggak selalu. Saudara, manusia itu satu yang enggak pernah bisa habis. Yaitu keinginan. Nyawa mah bisa habis, tapi keinginan gak ada habisnya. Bapak Ibu, itu manusia. Ya. Dulu belum punya rumah, pengen punya rumah. Udah punya rumah, pengen rumah lebih gede lagi. Udah digedein lagi, pengen ada kolam renangnya. Udah tambah kolam renang, pengen ada kebun binatangnya. Terus saja terus. Gak ada habisnya itu pengen. Dulu belum punya istri, pengen punya istri. Sekarang udah punya istri, pengen istrinya orang lain. Itu saudara. Itu manusia. Ya. Dulu bisa jalan-jalan di Bandung ke Lembang aja udah seneng. Kurang sekarang ya, harus pergi ke luar negeri ya kan. Paling dekat Malaysia, udah bisa ke Malaysia. Pengen lagi sekarang ke Singapura, udah bisa ke Singapura. Pengen lagi ke Jepang, udah bisa ke Jepang. Pengen lagi ke Vietnam, kemana, udah bisa. Semua udah didatengin, ke luar angkasa belum. Itu manusia saudara, inginnya gak ada habisnya. Tapi pernahkah saudara bertanya setiap kali saudara punya keinginan? Setiap kali saudara punya keinginan. Saudara pernah bertanya enggak? Tuhan, apakah engkau juga ingin aku melakukan ini? Saya cerita ya, curhat ya. Saya enggak curhat ini di banyak gereja, tapi di Aruna 5 khusus saya curhat. Saya itu seneng banget tato saudara. Tuh kaget kan curhatnya kok langsung hardcore gitu ya. Saya ini seneng banget tato. Saya punya teman ya, suami istri, pulang dari Bali, habis tato mereka. Yang cowok tato bidak catur raja, yang cewek tato bidak catur ratu. Ya. Wih, jadi yang cowok sebelah kiri yang di sininya tato raja gitu kan. Yang cewek sebelah kanan di betisnya tato ratu. Mereka jalan gandengan tangan, skakmat gitu saudara. Wih, keren banget. Saya lihat itu keren banget, aku juga pengen. Bagus banget. Saya punya teman habis pulang dari luar negeri, dia ada tato melingkar gitu kan. Terus dia cerita, ini harganya puluhan juta. Artis tatonya itu pindah-pindah. Jadi dia pasang jadwal dia ada di mana tuh di website. Tanggal sekian sampai sekian di Barcelona. Orang pergi ke Barcelona buat ditato sama dia. Nanti tanggal sekian sampai kesekian, dia di Ukraina. Orang pergi ke Ukraina untuk ditato sama dia. Bayarnya puluhan juta. Dia bangga banget pulang-pulang kasih lihat. Keren banget. Saya dalam hati, pengen juga nih.
Dia lagi di mana? Dia ke Madiun enggak? Madiun itu kota kelahiran saya. Kalau lagi ke Madiun saya mau ke sana. Ya. Iya saudara, saya ngomong cerita sama istri saya, aku tuh pengen banget tato gitulah di sini ya, ikan teri gitu ya. Aku pengen banget. Terus saya berdoa sama Tuhan, Tuhan aku pengen tato, boleh nggak aku tato? Kita nggak usah debat soal teologi ya. Wah itu perjanjian lama, dia boleh, dosa apa? Nggak usah, nanti nggak selesai khotbahnya. Tapi Tuhan cuma tanya saya gini, Iwan, kalau kamu suatu hari nanti kamu khotbah di Sukawarna Aruna ibadah kelima, terus waktu kamu berkhotbah, Tuhan itu baik, ada teri di sini. Terus diantara yang mendengarkan khotbahmu itu ada jemaat yang bilang gini, ini gimana sih pendetanya kok tato teri lagi? Ya, apaan ini? Aku nggak mau lagi ke gereja ini, aku nggak mau datang lagi. Menurut kamu gimana? Saya langsung ngerti apa maksud Tuhan. Saudara, keinginan saya pengen tato apakah dosa? Mungkin ada orang-orang yang secara teologis bisa menjabarkan, enggak itu enggak dosa, Oke, anggap saja enggak dosa. Tidak semua keinginan kita itu berdosa. Tapi ada keinginan-keinginan tertentu yang membuat kita jauh dari hatinya Allah. Jangan pilih itu sekalipun itu tidak berdosa. Saya tanya, nonton drama Korea dosa enggak? Pak, kok dibawa-bawa Pak, drama Korea Pak? Kemarin saya baru nonton. Loh saya sama istri saya sampai sekarang masih nonton drama Korea. Enggak dosa nonton drama Korea. Tapi kalau saudara tahu besok hari Minggu mau kebaktian, saudara nonton drama Korea sampai jam 3 pagi, gara-gara itu saudara nggak bisa bangun, saudara capek badannya teler, lalu saudara nggak kebaktian, tetap nggak dosa tapi engkau jauh dari Allah. Saudara nangkep maksud saya nggak? Keinginan kita ini nggak ada habisnya dan tidak semua keinginan kita memang berdosa. Tapi ada keinginan-keinginan yang membuat kita itu makin jauh dari Tuhan. Jangan pilih itu sekalipun itu tidak berdosa. Pilihlah keinginan-keinginan yang mendekatkan engkau kepada Tuhan. Itu loh saudara, saya belajar hidup saya ini bukan milik saya lagi. Paulus bilang, hidupku bukanlah aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, saudara. Jadi semua keinginan saya selalu tanya, Tuhan apakah ini sesuai kehendak-Mu enggak? Saudara minum wine 1 gelas, dosa enggak? Lagi ngumpul sama teman-teman, minum wine satu gelas, dosa enggak? Enggak usah debat teologi ya. Tapi kalau ada orang di ruangan itu melihat, kok gitu? Lebih baik saudara enggak usah minum, sekalipun itu mungkin tidak berdosa. Saudara nangkep maksud saya enggak? Ini bukan soal keinginan saya, ini soal keinginan Tuhan. Ini bukan soal saya dapat apa, ini soal saya jadi orang yang seperti apa di hadapan Tuhan. Itulah saudara, hidup kita bersama dengan Kristus. Tidak mudah, kenapa? Kadang-kadang waktu engkau memilih kebenaran, engkau harus melepas sebagian hal di dunia ini. Tapi kalau karena itu engkau mendapat Yesus, apa ruginya gitu loh saudara. Kalau waktu engkau pilih kebenaran, engkau kehilangan dunia, tapi engkau dapat Yesus, apa ruginya saudara? Tapi waktu engkau pilih dunia dan engkau kehilangan Yesus, apalagi yang engkau harapkan? Loh, engkau sudah kehilangan segala-galanya. Sekalipun engkau dapat dunia, tapi engkau kehilangan yang paling utama untuk kekekalanmu, apalagi yang engkau harapkan? Itu loh saudara. Saya tahu tidak mudah. Kadang-kadang kita akan diperhadapkan keinginan-keinginan dunia yang memukau. Tapi saya berdoa pulang dari kebaktian ini, saudara, kita menjadi orang-orang Kristen yang berkata begini, sekalipun aku kehilangan sebagian dari dunia ini, asalkan aku tetap memilih Yesus, itu cukup bagiku. Jangan cinta dunia ini, saudara. Dunia ini cuma 70, 80, 90, 100 tahun umurmu kalau engkau kuat. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Cintailah Tuhan dalam kekekalan. Dunia ini akan segera lenyap dengan semua keinginannya, fana. Sebagus-bagusnya luar negeri dengan semua keindahannya. Apakah engkau tidak percaya bahwa surga jauh lebih mulia daripada semua itu? Kalau karena kebenaran engkau kehilangan kesempatan untuk melihat dunia yang begitu indah, jangan khawatir. Satu saat Tuhan membawamu ke surga, engkau akan dipuaskan dengan kemuliaan di sana. Jangan pernah lepaskan Yesus hanya untuk dapat dunia ini. Pegang dia. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Walaupun harus susah dan sakit karena kebenaran, jangan pernah lepas Yesus. Mari kita datang di hadapan Tuhan.
Ada satu lagu diciptakan teman saya namanya Frankie Kuncoro. Tanggal 26 Februari nanti dia akan datang worship night di gereja ini. Sudah datang nanti Rabu ya. Dia ciptakan lagu bagus sekali. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sebelum saudara ketemu sama penciptanya, kita nyanyi dulu lagunya. Latihan dulu. Tim musik, yes. Dari awal ya, dari bait pertama ya. Saudara jangan nyanyi dengan cara yang biasa. Pahami lagunya, pahami arti liriknya. Waktu hatimu mengerti, baru saudara nyanyi bersama dengan saya. Oke, come on. Dalam segala keadaan, waktu kita berlimpah, waktu berlimpah maupun kurang, ketika lagi kurang, tetap pilih Yesus. tetapi Yesus Yang mempesona hatiku, Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim. di setiap musim kehidupan. Waktu kita kuat Waktu ku kuat maupun lemah, tetap kita pilih Yesus. tetapi Yesus Yang mempesona hatiku, Dia beri hidup dan kesempatan. Mari katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. harapanku Tak akan hilang. Karena apa? Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Sekali lagi mari angkat hatimu, katakan, sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Oh, harapanku tak akan hilang. Kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi mari kita katakan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Katakan, oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara kita, mungkin hari-hari terakhir ini, waktu-waktu terakhir ini kita sempat memilih hal-hal yang salah. Kita tahu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tahu itu sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Kita tahu itu dosa. Tapi kita pilih untuk lakukan itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita bertobat bersama-sama sore hari ini. Mari berdoa, datang kepada Dia. Jangan malu, jangan takut, jangan enggan. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara, lepaskan dunia. Jangan pegang dunia lagi. Pilih yang benar. Pilih Tuhan. Hari ini Tuhan memperhadapkan di hadapanmu kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk. Tuhan berkata, pilihlah kehidupan. Mari bertobat bersama-sama. Tuhan, kalau kami pernah memilih melakukan hal-hal yang salah, kepada pasangan kami, kepada anak kami, dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu itu tidak benar, tapi kami pilih lakukan itu. Kami bertobat, kami meminta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami. Tuntun kami mulai hari ini untuk kami tahu memilih mana yang benar, mana yang salah. Apa yang berkenan, apa yang baik, apa yang sempurna sesuai dengan kehendak-Mu. Kasih karunia-Mu menolong kami Tuhan. Aku menyerahkan jemaat-Mu di tempat ini sore hari ini. Tuhan, tuntun kami, tolong kami, beri kasih karunia.
Untuk mulai hari ini kami bisa memilih yang benar. Sekalipun kadang-kadang harus susah. Sekalipun kadang-kadang harus mengalami penderitaan oleh karena memilih yang benar. Tapi kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tolong kami Tuhan. Terus sampai akhir mengiring Yesus sampai tuntas. Sekali Yesus sampai selama-lamanya tetap Yesus. Terima kasih kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kuasa firman-Mu, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa menyerahkan hidup kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ada beberapa buku yang saya bawa Bapak Ibu Saudara ya, tapi saya merekomendasikan ada judul Cerdas Emosi dan Mental Strong. Karena itu tulisannya saya menulis bagaimana membangun ketahanan mental ketika menghadapi masa-masa yang sukar. Nah Bapak Ibu nanti Saudara boleh tanya di counter meja buku di depan ya, Cerdas Emosi dan Mental Strong. Tuhan Yesus memberkati. Lagi diberkati firman